Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Saputra. Pekerjaan sebagai wira swasta. Untuk hobi yaitu memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam beberapa tanaman seperti cabai, tanam kebun sawit, dan juga ada ternak lebah madu dan ternak ikan. Untuk ikan ada 5 kolam yang isinya ada lele, gurame, dan nila. Budidaya lebah madu ada sekitar 10 sarang, yang tiap sarang itu menghasilkan sekitar 200 mili dan dipanen setiap tengah bulan sekali. Biar madunya itu lebih banyak, jadi kita memanfaatkan perkarangan untuk menanam bunga-bunga. Saya juga memanfaatkan sisa-sisa limbah yang di pasar, limbah-limbah buah, buah nanas, buah pisang, untuk dibuat ekoenzim, yang mana nantinya ekoenzim itu bisa dijadikan pupuk atau fungisida, yang mana sisa-sisa buah tadi dicampur dengan gula merah dan diendapkan di dalam wadah yang besar selama 3 bulan. Bulan pertama itu dia berubah menjadi alkohol, bulan kedua berubah menjadi cuka, dan bulan ketiga berubah menjadi ekoenzim. Penggunaan ekoenzim ini cukup irit, yaitu 1 mili atau sampai 2 mili bisa digunakan 1 liter air. Untuk kalian yang perkarangan rumahnya cukup luas, bisa dimanfaatkan untuk bertani atau berkebun. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sukseskan sensus pertanian, yang mana dilakukan tiap 10 tahun sekali, yang dilakukan pada tahun 2023 pada bulan Juni dan Juli. Perkenalkan, nama saya Ciprianus Sukriyanto, asal dari Sumatera Selatan. Jadi emang sudah lama di sini nanam sayur-sayuran? Kalau sayur-sayuran saya memulai tahun 2018. 2018. Ya. Jadi sekitar 5 tahun malah. Ya, 5 tahunan. Ada beberapa komoditas sayuran? ada 4 sampai 5 lah biasa. 4 sampai 5 komoditas. Terong yang utama, pare pahit ini, pahit, terus cabai, besar kecil, terus tomat. Panen kan kalau misalnya berapa kali dalam 1 bulan? Kalau tergantung komoditinya sih, kalau kayak pare gini mungkin sebulan 15 kali. Nah, pare sebulan 15 kali. Kalau terong mungkin bisa 12 kali. Kalau cabai cukup 10 kali mungkin cabai. 10 kali. Kalau tomat mungkin bisa 15 kali juga tomat. Untuk perawatan pada intinya sebetulnya ya masalah rutinitas saja. Karena pada prinsipnya kalau tanaman sayur-sayuran hortikultura gini, justru kunci utamanya di pencegahan memang. Makanya kita mesti lakukan perawatan secara rutin, kayak penggunaan fungisida, insektisidanya itu mesti rutin per 3 hari sekali lah minimal. Kalau cuaca lagi ekstrim, misalnya hujannya terus menerus, itu kadang kita lakukan penyemprotan setiap hari. Kalau hambatan untuk hama-hama itu? Hama-hama yaitu di kaitannya nanti di pengendalian itu aja. Pengendalian itu aja. Kita usahakan jangan sampai hama itu menyebar luas. Begitu ketahuan ya cepat diatasin. Makanya kalau berhortikultura ya ibaratnya setiap saat kita mesti rajin nengoki tanaman kita, supaya kalau ada penyakit, ada hama itu cepat terpantau. Untuk penyemprotan itu mungkin kita udah menggunakan power sprayer ya kan, walaupun itu modifikasi. Kalau di sini biasanya dimanfaatkan untuk cucian kendaraan. Ya.
cucian motor, cucian mobil kan itu. Cuman tak modifikasi apanya, sprayernya diganti gitu loh. Kalau untuk penyiraman kita menggunakan selang drip. Jadi penggunaan selang drip itu keuntungannya hemat tenaga, hemat biaya, yang jelas itu. Karena kalau kita manual itu mungkin perbandingannya bisa 1:5 gitu loh. Nah, ibaratnya kalau pakai manual kita habis tenaga 5 HK, mungkin dengan menggunakan drip ini hitung-hitungannya cukup dengan 1 HK gitu. Irit tenaga, irit biaya sama irit Ya waktu. malah kan irit, karena HK-nya sedikit kan Ya. biayanya irit gitu. Untuk atasi banjir ya kan, nah ini kami udah desain, lahan kami udah desain sedemikian rupa, parit-parit segini banyaknya ya kan. Nah, itu untuk antisipasi kalau banjir. Jadi kalau sewaktu-waktu banjir kita juga sedot air tersebut menggunakan mesin gitu. Tapi udah pembatasnya kan udah ada semua gitu, jadi air dari sekeliling udah nggak masuk. Ya kalau pesan saya bagi para anak muda terutama yang mau terjun di bidang pertanian ya nggak perlu malu gitu loh. Karena profesi tani itu juga bukan profesi yang hina atau rendah gitu, enggak gitu loh. Karena profesi tani selama kita geluti dengan benar ya kan, dengan penuh ketekunan, penuh keuletan ya kan, dan enggak gampang menyerah, ya saya rasa profesi tani itu justru menjadikan sumber perekonomian cukup maju ya kan. Akhirnya yang jelas enggak hina-hina kali lah jadi petani itu, cuman kalahnya itu kan badan kotor itu aja cuman. Mari kita sama-sama kita sukseskan sensus pertanian yang tujuannya supaya kita akhirnya dapat angka pasti, teridentifikasi dengan jelas. Ya mungkin kedepannya ya harapan kita mungkin pemerintah daerah juga akan lebih memperhatikan untuk kita pelaku tani di Pulang Pisau khususnya. Mungkin itu.